Mengejutkan, relawan Jokowi minta MUI keluarkan fatwa tidak puasa di saat corona. Staf Sus kebal, polisi tolak laporan dugaan penyalahgunaan wewenang staf Sus milenial Jokowi. Hingga cara Risma lawan corona, penumpang pesawat wajib mandi di bandara. Relawan Jokowi minta MUI keluarkan fatwa tak puasa saja di saat corona. Menurutnya, Majelis Ulama Indonesia atau Kementerian Agama bisa mengeluarkan fatwa tidak berpuasa di saat ada virus corona. Gue punya usul, seandainya bulan puasa yang akan tiba 17 hari lagi, Kemenak dan MUI buat fatwa untuk memperbolehkan orang tidak puasa, kata salah satu relawan Jokowi, Rudy Valinka, di akun Twitter pribadinya. Menurut penulis buku A Man Called Ahok itu, orang yang tidak berpuasa di saat corona hanya dengan membayar fidyah atau denda. Orang tidak berpuasa dengan cara membayar fidyah atau denda, memberikan makan untuk orang miskin. Ini cara yang paling ideal dalam kondisi sekarang, ungkapnya. Sungguh tidak masuk akal. Ma'ruf Amin belum menanggapi, tapi Ma'ruf Amin memberikan rumus untuk melawan corona. Rumus iman, imun, aman untuk atasi corona. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan kiat-kiat yang bisa dilakukan masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona. Ma'ruf mengajak masyarakat untuk memperkuat iman di tengah wabah virus corona. Menurutnya apa yang terjadi saat ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam suasana seperti ini, maka yang penting pertama, kita menguatkan iman atas musibah ini. Selain memperkuat iman, Ma'ruf meminta masyarakat menjaga imun atau daya tahan tubuh. Menurutnya, meningkatkan imun bisa dilakukan dengan berolahraga, mengkonsumsi vitamin, hingga berjemur di bawah matahari saat pagi. Supaya kita imun, tahan sehingga tidak terpapar, ujar Ma'ruf Amin. Jadi, iman, imun, aman, amin. Artinya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan amin seperti yang kita lakukan malam ini, katanya. Apakah Anda sudah menjaga iman, imun, aman, dan amin? Itu cara Ma'ruf Amin melawan corona. Beda lagi dengan Risma. Sebelumnya pertama di Surabaya, perawat pasien corona meninggal dunia. Untuk itu, Risma lawan corona. Penumpang pesawat wajib mandi di bandara. Apakah Anda sudah mandi hari ini? Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini menerbitkan surat edaran atau SE antisipasi corona yang mewajibkan penumpang pesawat masuk Bandara Juanda untuk mandi lebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Kewajiban juga diberikan kepada penumpang pelabuhan. Edaran tersebut diteken Risma melalui surat resmi tertanggal 7 April 2020 bernomor 444-13687-436-8.4 Surat ditujukan kepada pihak Bandara Internasional Juanda dan pelabuhan di Kota Surabaya dalam rangka upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 di Kota Surabaya. Bersama ini bantuan saudara untuk mengarahkan penumpang yang turun dari pesawat terbang untuk membersihkan diri dengan cara mandi dan berganti baju sebelum keluar dari area Bandara Internasional Juanda. Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Muhammad Fisker, membenarkan isi surat tersebut. Memang, untuk yang penumpang turun diminta mandi, ganti pakaian, begitu ya? Karena memang sekarang tidak ada cara lain lagi, tutur dia. Di lain sisi, staf Sus kebal. Polisi tolak laporan dugaan penyalahgunaan wewenang staf Sus milenial Jokowi. Staf khusus milenial Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan penyalahgunaan wewenang lantaran mengirimkan surat dengan kop Sekretariat Kabinet kepada para camat. Pelapor yang juga pengacara atas nama M. Soleh menyampaikan, laporannya belum diterima penyidik. Kita tadi sempat berdebat karena SPKT belum mau menerima pengaduan kita. Dianggap masih kurang, masih prematur. Padahal bukti awal itu menurut kita sudah,
Tutur Soleh di Barreskrim Polri Jakarta Selatan, Kamis 16 April 2020. Soleh mengaku hanya membawa barang bukti surat berkop sekretariat kabinet yang kontroversial tersebut. Pasalnya, Andi tidak berwenang menggunakan tanda tersebut. Kami menduga, jangan-jangan kop surat ini hasil curian, atau kop surat ini adalah kop surat palsu, supaya dipercaya oleh camat-camat di 3 pulau ini. Maka dia menggunakan pemalsuan. Ini baru sebatas dugaan, jelas dia. Meski ditolak, Soleh menerima langkah lain hasil masukan Polri. Penyidik bermaksud melayangkan langsung aduan tersebut kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz. Oleh SPKT dikasih jalan tengah. Surat kita secara resmi diajukan kepada Kapolri. Kita dikasih tanda terima. Surat kita sudah masuk. Insya Allah minggu depan kita kesini lagi, kata Soleh. Dia berharap Polri dapat secara profesional menangani aduan tersebut. Jangan sampai hanya soal hoax dan kritik terhadap Presiden Jokowi saja yang ditanganinya. Sementara jajaran lingkaran Istana Negara kebal hukum. Ini kasus sangat serius. Sebab kalau ini dibiarkan, tidak ada jaminan staf khusus ini sebelum-belumnya tidak melakukan hal yang sama. Bisa jadi dia telepon sana, telepon sini atas nama staf khusus kepresidenan. Kalaupun ini soal mundur tidak menyelesaikan masalah, proses hukum harus menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan negara yang lain, Soleh menandaskan. Di sisi lain, ada dugaan kong kali kong program Kartu Prakerja harus dihentikan. Sebesar sejumlah 5,6 triliun rupiah untuk biaya pelatihan online untuk Kartu Prakerja, hampir 25% dari 20 triliun yang dianggarkan. Bukan uang kecil. Apalagi diarahkan untuk satu pelaku komunitas ruang guru yang notabene dimiliki oleh Belva Syahrifara, staf sus Presiden Jokowi. Karena program Kartu Prakerja ini merupakan kartu yang dijanjikan oleh Presiden di tahun 2019 awal. Artinya, proyek ini sudah disiapkan jauh hari, tidak ujung-ujung muncul. Artinya juga, Belva Syahrifata diangkat jadi staf sus sudah direncanakan awal untuk menampung proyek pelatihan Kartu Prakerja. Walaupun Belva mengaku tidak tahu menau, ini rancangan Menko Perekonomian, katanya. Belva siap mundur jika dianggap sebagai konflik kepentingan, dan dia sudah mengajukan untuk mundur. Tentu, ini sudah diperkirakan sebelumnya oleh Presiden Jokowi dan Belva. Namun proyek besar ini sebanyak 5,6 triliun sudah didapatkan. Dengan demikian, patut diduga bahwa kebijakan proyek pelatihan tersebut sudah merupakan kong kali kong kekuasaan yang direncanakan secara matang untuk menjebol uang negara untuk satu perusahaan baru, Ruang Guru. Dan saat kondisi wabah COVID-19, anggaran Kartu Prakerja dilipatkan menjadi 2 kali lipat. Yang semula 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Sekarang banyak yang menyatakan bahwa program yang telah diluncurkan beberapa hari yang tersebut tidak tepat untuk membantu prakerja dan diperluas oleh Menko Airlangga untuk karyawan yang kena PHK. Dalam suasana wabah pandemik tidak diperlukan pelatihan online, seperti juga diprotes oleh GP Ansor yang disampaikan oleh Ketua Umumnya Yakut Khalil Qomas. Kembali kepada kebijakan pelatihan dengan anggaran teramat besar 5,6 triliun, hampir setara dengan kasus heboh bailout Bank Senturi. KPK dan BPK harus segera turun tangan memeriksa adanya kesepakatan penunjukan secara tunggal proyek yang luar biasa besar 5,6 triliun itu kepada kegiatan usaha online yang baru muncul. Sebagai pengamat, saya hopeless, tidak ada harapan dengan kemampuan KPK dengan Undang-Undang KPK produk kontroversial DPR RI secara kilat, dan tetap undang-undang tersebut disetujui oleh Presiden Jokowi. Walaupun ada demo besar-besaran mahasiswa dan pelajar dengan korban 3 mahasiswa meninggal ditembak menolak Undang-Undang KPK tersebut. Namun, berharap agar para pengawas dan komisioner KPK serta pimpinan BPK secara berani dengan hati nurani yang tulus karena menyangkut dana negara milik rakyat yang besar, mau bertindak
walaupun kesepakatan kartu prakerja tersebut dilakukan oleh negara dan presidennya. Patut juga diduga bahwa semua ada kaitan antara penentuan anggaran dengan pelemahan fungsi KPK yang sudah diskenario oleh kekuasaan. Apalagi ada Perpu nomor 1/2020 pasal 27 yang oleh kalangan cerdik pandai sekarang sedang diuji ke MK karena telah mendegradasi tugas wewenang DPR dan BPK tentang hak budget dan pemeriksaan atau pengawasan. Tidaklah salah jika rakyat berpraduga pada akhir periode rezim sekarang, banyak hal yang dilonggarkan untuk memperoleh manfaat berupa keuntungan pribadi dan atau kelompok kekuasaan yang berpotensi merugikan negara. Abuse of power, yang dalam pengertian hukum penyalahgunaan wewenang, sebagai détournement de pouvoir, melampaui batas kekuasaan, dan abuse de droit, sewenang-wenang. Bagaimana menurut pendapat Anda?